Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الفلاح.
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama berusaha meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jalankan apapun yang Allah perintahkan kepada kita dengan penuh keyakinan bahwa sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan, walau niatan, meskipun itu dalam bentuk niat, maka yakin Allah akan menyediakan pahala dan kemuliaan dunia sampai akhirat. Dan mari kita tinggalkan, kita jauhi sejauh-jauhnya apapun yang Allah larang untuk kita semua, dengan penuh keyakinan sekecil apapun amal kezaliman yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita kerjakan, semua tidak akan lepas dari pengawasan Allah dan ada hisab nanti di yaumil akhirah. Dan di balik itu semua, maka malapetaka akan menanti kita yang berani melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di majelis yang mulia ini dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua pasti punya cita-cita ingin menjadi hamba Allah yang dekat dengannya. Kita yakin menjadi hamba Allah yang dekat dengannya, hamba yang dekat dengan Rabb-Nya, kita akan merasakan kemudahan atas segala urusan kita. Seorang hamba ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seluruh langkah hidupnya akan dalam hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah berikan ujian kepada seorang hamba yang dekat dengannya, pasti Allah akan kuatkan hatinya dan Allah cepat angkat kesulitan hidupnya diganti dengan kebahagiaan. Maka pantaslah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul ingin menjadi hamba Allah yang dekat dengan Rabbul Izzah. Beliau datang kepada Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah." Minta wasiat kepada Rasulullah satu amalan agar sahabat ini betul-betul menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah. Maka apa kata Rasulullah? "Wahai sahabat, kalau kamu betul-betul ingin menjadi hamba Allah yang dekat dengan Rabb-Nya, dengan Allah Rabbul Alamin, maka pertama yang harus kamu lakukan, aksir dzikral maut yusdika an dunya," kata Nabi. Kamu harus perbanyak untuk mengingat kematian.
Karena dengan mengingat kematian maka kamu akan terhibur dari urusan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wasiat ya Rasulullah kepada sahabat dan untuk kita semua. Kalau kita betul-betul ingin menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah, maka yang harus kita lakukan, mari kita belajar untuk memperbanyak mengingat kematian. Kematian adalah satu fase yang tidak akan bisa kita hindari. Ada kehidupan, ada kematian. Siapa yang berani hidup harus berani mati. Dan untuk melalui fase ini tidak harus ada syarat tua dulu, sakit dulu, tidak. Yang muda pun mengalami kematian, yang sehat pun mengalami kematian. Pejabat pun sama. Artinya apa? Semua yang bernyawa pasti akan mengalami fase yang namanya kematian. Jamaah rahimakumullah. Bukan kematiannya yang harus kita khawatirkan, tapi yang harus kita fikirkan dalam ma ba'dal maut. Apa yang dialami oleh kita, yang akan kita alami setelah kematian kita. Di situ ada alam barzah, ada alam mahsyar, kita dikumpulkan, ada yaumul hisab, dan banyak lagi proses setelah kematian. Maka yakinlah dengan mengingat kematian ini kita akan termotivasi secara besar-besaran untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kita malas beribadah. Kaki berat dibuat jalan ke rumah Allah. Tangan kilo untuk bersedekah. Lesan berat untuk membaca Al-Qur'an. Karena apa? Kita lupa kita akan mati. Seakan kita hidup selamanya, apalagi kita masih muda. Jauh kematian itu, nanti nunggu tua saja kita taubat. Maka ketika kita menancapkan keyakinan bahwa kita suatu saat pasti akan mati, maka kita akan termotivasi untuk beribadah dan beribadah. Subhanallah, satu rahmat Allah. Kenapa kematian kita Allah rahasiakan? Andai kata waktu kematian kita sudah diekspos, sudah diumumkan, yakin tidak ada orang yang kerja, tidak ada orang yang maksiat, semua tempat ibadah full, waktu kita untuk ibadah. Kiamat dunia ini. Maka kebesaran Allah, kasih sayang Allah, Allah rahasiakan. Hati kita saja bisa membaca tidak waktu-waktu itu. Jamaah rahimakumullah. Dan yang kedua, dengan mengingat kematian akan menjadi perisai kuat kita, kokoh kita dari melakukan kemaksiatan. Yakinlah orang yang masih saat ini berbuat maksiat, mereka lupa akan kematian. Yakinlah orang yang masih korupsi, dia lupa akan kematian. Yakinlah orang yang masih berani meninggalkan sholat, dia lupa dia akan mati. Jamaah rahimakumullah. Maka ketika kita selalu mengingat kematian, kita akan termotivasi untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan sebaliknya, dengan mengingat kematian, kita semakin jauh dari kedurhakaan dan kemaksiatan. Adakah orang yang lebih dekat dengan Rabbnya selain orang yang selalu mengingat kematian? Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, alaika bid-du'a fa innaka la tadri mata yustajabu lak. Wasiat Rasulullah yang kedua agar kita dekat dengan Rabb kita, dengan Allah Rabbul Izzah, adalah jangan pernah bosan untuk berdoa. Maka dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan aku dekat.
Maka doa satu ibadah, perintah Allah ketika kita lakukan maka pahala akan menjadi tabungan kita di hadapan Allah. Semakin banyak kita berdoa, semakin sering kita berdoa, mengangkat tangan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah akan turunkan tangan pertolongan untuk kita semua. Dan doa punya kekuatan yang luar biasa, merupakan penyempurna ikhtiar kita. Ikhtiar zahir wajib, tapi jangan pernah lupakan ikhtiar batin doa. Karena apa? Banyak ikhtiar zahir kita tidak berarti apa-apa tanpa kekuatan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, sadar atau tidak, hidup kita diliputi oleh kekuatan yang maha kuat, yaitu qadarullah. Maka semaksimal apapun usaha kita, tapi di situ tidak ada catatan qadarullah berhasil, yakin tidak akan berhasil. Masya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Sesuatu yang sudah ada catat qadarullah di situ, maka akan terwujud. Dan sebaliknya, sesuatu yang tidak ada catatan di situ, maka tidak akan terjadi. Dengan ini maka kita sadar kita adalah makhluk Allah yang lemah dan amat lemah. Kita tidak bisa melawan kekuatan qadarullah. Akan tapi mulai lisan mulia Rasulullah, beliau berkata, la yaruddul qada illa du'a. Maka jangan khawatir meskipun ada kekuatan yang meliputi kita, yaitu qadarullah. Rasulullah memberikan solusi kepada kita melalui Allah Subhanahu wa taala. Allah terkadang tumbuh rasa kasih sayangnya kepada hamba yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, meneteskan air mata, semakin Allah cinta dan rindu atas doa hambanya. Maka inilah akhirnya Allah akan tumbuh kasih sayangnya kepada hamba. Meskipun saat itu belum ada takdirnya, Allah bisa ganti takdir itu menjadi takdir yang lebih baik. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Terkadang Allah merubah takdir yang sudah Allah tentukan pada hambanya, atau terkadang Allah menetapkan takdir itu. Jamaah rahimakumullah, maka jangan pernah kita bosan berdoa. Seberat apapun problem kehidupan kita, masalah kita, yakinlah semua yang berikan problem adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu takdir kita apa, baik atau buruk, tapi yang jelas doa adalah semua kebaikan. Dengan terus tanpa bosan kita berdoa, yakin Allah akan berikan pertolongan kepada kita dengan memberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Jamaah rahimakumullah, dan yang terakhir, wa alaika bisyukri fa inna syukra ziyadah. Kata Nabi, kalau kamu ingin menjadi hamba Allah yang dekat dengannya, jangan pernah lupakan bersyukur atas nikmat Allah. Jamaah rahimakumullah, konsep syukur luar biasa banyaknya, tapi sederhana saja. Kalau ingin kita bahagia dalam hidup ini, maka sekali lagi perbanyak ingat nikmat Allah yang telah kita punya. Semakin sering kita mengingat, melihat, merasakan nikmat Allah yang sudah ada dalam diri kita, maka di situ potensi rasa syukur kita akan besar dan besar. Jangan fokus melihat ke luar, ke atas, apalagi dalam urusan duniawi. Kita akan lupa akan nikmat yang saat ini sudah kita rasakan. Sehat kita bisa melangkahkan di rumah Allah ini. Kita punya keluarga, punya pekerjaan, punya anak, dan punya segalanya. Banyak di luar sana yang orang yang lebih tidak beruntung daripada kita. Semakin kita bisa melihat nikmat yang ada pada diri kita,
potensi kita akan hidup bisa bahagia akan besar. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Selalu ingat nikmat-nikmat karunia Allah pada diri kita semua. La'allakum tuflihun, agar kalian bisa hidup bahagia. Mudah-mudahan yang hadir majelis ini betul-betul dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang kokoh dalam beriman, istiqamah beribadah. Suatu saat ketika Allah panggil kita mampu mempersembahkan predikat yang terbaik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. فإنما توفون أجوركم يوم القيامة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين. اللهم انصر على أعدائهم. اللهم انصر على أعدائهم. اللهم اشهد شملهم ومزق جمعهم. اللهم سلمنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.